la illa ma ja'al wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, kita masih diberi kesempatan bersama pada pagi hari ini berkumpul untuk mempelajari bahasa Arab ya. Semoga Allah karuniakan kepada kita pemahaman dan Allah karuniakan kepada kita kemudahan dalam mempelajari bahasa yang mulia ini. Ya, baik. Kita murojaah dulu ya. Di pelajaran ke-6, kemarin kita telah mempelajari isim isyarah hadihi, yakni kata tunjuk untuk mufrad atau tunggal. Kemudian dia digunakan untuk mu'annas atau perempuan. Dia juga digunakan untuk sesuatu yang dekat atau qorib ya. Digunakan untuk berakal dan tidak berakal. Jadi ada 4 ya. Isim isyarah hadihi yang bermakna ini itu adalah kata tunjuk tunggal untuk mu'anas, kemudian qorib, akil dan ghairil akil. Ya, ghairu akil. Berakal dan tidak berakal. Nah, kemudian contohnya untuk yang tidak berakal apa? Contohnya, hadihi sayyaratun. Ini adalah mobil. Nah, ini adalah mobil. Ini adalah contoh yang tidak berakal. Kemudian, contoh lagi, hadihi mikwatun. Hadihi mikwatun. Ini adalah setrika. Kemudian, contoh satu lagi yang dia beridofah. Ya, diidofahkan atau disandarkan kepada kepemilikan orang. Disandarkan kepada orang. Hadihi darajatu anasin. Hadihi darajatu anasin. Ini adalah sepeda milik Anas. Ya, darajatu anasin yang mana kita sudah mempelajari. Ini adalah dari bagian mudhaf mudhafun ilaih. Ya, kata yang disandarkan kepada isim lain. Terus kemudian contoh untuk yang berakal. Ya, contohnya hadihi khadijatu. Hadihi khadijatu. Khadijah adalah nama untuk perempuan. Ya, nama orang. Maka ini menggunakan hadihi, tidak memakai hadza. Kemudian contoh lagi untuk isimnya isim nakiroh hadihi bintun. Ini adalah anak perempuan. Ini adalah anak perempuan. Kemudian contoh satu lagi untuk yang disandarkan ya. Hadihi ukhtul muhandisi. Hadihi ukhtul mudahandisi. Nih seperti ini. Ini adalah saudarinya insinyur itu. Ya, kita fokusnya kepada uktu, bukan muhandisi. Kalau muhandisi, dia adalah muzakkar. Ya. Nah, yang di sini yang dimaksud adalah saudarinya. Saudari ya. Ini adalah saudari muhandisi, saudari perempuan ya. Maksudnya di sini saudara perempuan insinyur itu. Kemudian contoh lagi yang dia menggunakan isim isyarah hadhihi, yakni sesuatu yang berpasangan. Ainun, udhunun, ya, rijalun. Kemudian yadun, contohnya hadhihi udhunun. Ini adalah kedua telinga atau ya kanan dan kiri. Kemudian wahadhihi ainun. Dan ini adalah mata. Ya, matanya di sini berpasangan. Matanya ada dua. Kemudian hadhihi yadun. Kemudian hadhihi rijlun. Nah, itu adalah contoh-contoh dari isim yang menggunakan isim isyarah mu'annas. Kemudian satu lagi, dia yang mu'annasnya mu'annas majazi. Ya, ini telinga, mata, kemudian tangan dan kaki. Ini adalah maknanya mu'annas majazi. Dia tidak berakhiran tak marbutoh, tetapi dia tetap dihukumi mu'annas. Ya, ini kaidah. Kaidah dalam bahasa Arab yang harus kita hafalkan. Kemudian satu lagi contohnya adalah periuk. Apa kemarin periuk? Kidrun. Kidrun di sini juga dihukumi mu'annas majazi. Dia tidak berakhiran dengan tak marbutoh, tapi dia dihukumi mu'annas. Wa hadhihi kidrun. Ini adalah periuk. Nah, seperti itu.
Baik, kita lanjutkan lagi. Dan kemarin di sini juga kita mempelajari jumlah ismiyah ya. Yani jumlah ismiyah itu apa? Atau kalimat sempurna yang terdiri dari dua kata dan memberikan faedah makna yang sempurna. Ya, jadi udah sempurna maknanya. Contohnya apa? Contohnya hadhihi sayyaratun. Itu sudah termasuk jumlah ismiyah. Diawali oleh hadhihi yakni isim isyarah. Makanya di sini disebut jumlah ismiyah. Nah, kemudian hadhihi sayyarah ini adalah suatu kalimat yang sudah sempurna maknanya. Jadi kalau orang mendengar itu sudah mengetahui oh ini adalah mobil. Terus kemudian di dalam jumlah ismiyah itu kita nanti mengenal mubtada khobar. Kemarin udah belum dijelaskan ini ya. Bukti Sina, Bunda Rifda. Belum, Mi. Belum? Belum ya? Oh iya. Tapi ini sudah dibaca ya. Ikra waktu kemarin ini sudah. Ya, Maaf Ustazah. Mungkin Bisa agak kebentrok pelan itu dikit. apa mati lampu Ustazah yang lama itu. Maaf Ustazah. oh, Bisa agak pelan dikit gitu Ustazah. Terlalu cepat bicaranya Ustazah. Saja terlampau cepat menerangkannya katanya agak terlalu cepat. ya terlalu Cepetan, cepat. Bunda. Iya, ini karena murojaah ya, jadi cepat. Jadi bukan menerangkan hal yang baru. Bunda, ini tadi kita murojaah yang kemarin udah kita pelajari, makanya agak speednya dicepetin. Mungkin masih belum paham mungkin sahabat. Oh, iya. Jadi mau diulang lagi antara tadi itu isim isyarah hadhi atau bagaimana? Atau lanjutkan ke jumlah ismiyah? Boleh Ustazah diulang lagi Ustazah. Mungkin Ya, masih banyak yang belum mengerti. Toib. Ya, ya kita ulang lagi ya. Hadhihi. Hadhihi di sini adalah isim isyarah. Ya, pelajaran ke-6 kita belajar tentang hadhi, yakni isim isyarah. Isim isyarah hadhihi ini kata tunjuk tunggal, ya. Artinya ini, artinya maknanya ini. Dia adalah kata tunjuk tunggal atau mufrad. Kemudian, isim isyarah hadhihi ini digunakan untuk mu'annas atau perempuan. Yang ketiga, isim isyarah ini digunakan untuk sesuatu yang dekat. Jadi bendanya ada di sekitar kita atau korib, ya. Kalau bahasa Arabnya korib dekat atau korib. Kemudian yang keempat, hadih ini bisa digunakan untuk sesuatu yang berakal dan tidak berakal. Manusia dan benda bisa memakai ini. Berakal itu akil. Kalau tidak berakal itu goiru akil. Ya ini istilah. Nanti lama-lama insya Allah terbiasa. Berakal atau tidak berakal. Syaratnya apa tadi Ustazah? Syarat digunakannya hadhi yang Kalau pertama. bukan berakal dan tidak berakal tadi bahasa Arabnya apa Ustazah? Berakal itu akil. 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 Kalau tidak Goru. berakal, akil. Gorukun. Goiru. Oh, goiru. Nah, Goiru akil. goiru akil. Ya, Jazakillah khairan katsiran. ya. Sampai sini tadi yang contoh-contoh disebutkan ini ya, ada di sini. Ada di sini Umi. Yang pertama tadi hadis. Nah, cuma di sini sudah beridafah ya. Ini misalnya kita contoh hadihi
sayyarah. Hadi sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Ini adalah mobil. Kemudian hadihi mikwatun. Nah, ini udah ada. Ini adalah setrika. Nah, kemudian untuk yang beridhofah, di sini kita dikasih contoh tadi apa nak? Darajatun anasin ya. Darajatun. Ah iya. Hadihi darajatun. Darajatu Anasin. 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 Nah, ini yang beridhofah. Nah, semuanya ini memakai isim isyarah hadihi. Ya. Darajatu ini bukan anasin yang menjadi fokusnya, tapi darajahnya. Kemudian kita lihat di sini ada ciri-ciri dari mu'annas ya. Ciri-ciri mu'annas. Ini mudahnya ya. Pertama yang bisa kita ambil mudahnya itu nama yang akhiran tak marbutoh kecuali nama laki-laki. Kecuali nama laki-laki. Berarti kalau kecuali begini laki-laki tidak termasuk ya. Kecuali nama laki-laki. Terus kemudian yang dihukumi dengan mu'annas majazi tadi apa? Sesuatu yang berpasangan. Mata, telinga, terus tangan, kaki, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu sesuatu yang sudah ditetapkan. Misalnya kita orang-orang bilang kalau kidrun itu dia mu'annas maka kita harus mengikuti. Itu namanya simai. Ya, mendengar dari orang Arab. Contohnya kidrun. Apa tadi? Wali. Ya ini kan tidak berakhir dengan tak marbutoh, tapi dia dihukumi mu'annas karena ya tadi simai, kita mendengarnya dari orang Arab. Tapi sampai sini bisa diikuti pelajarannya Umi Rifdaya tadi? Insya Allah. Ya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya, yakni jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah itu adalah kalimat sempurna yang terdiri dari dua kata dan memiliki faedah makna. Faedah maknanya itu sudah sempurna. Jadi, kalau orang mendengar itu sudah paham ini maksudnya apa. Seperti yang sudah kita contohkan tadi. Hadihi darajatu anasin. Oh, ini lebih dari dua ya. Yang dua aja sih. Hadihi sayyaratun. Ini adalah mobil. Ini sudah jumlah mufidah. Sudah sempurna. Kalimat sempurna itu bahasa Arabnya disebut jumlah mufidah. Nah, ini jumlah mufidah ini nanti ada dua. Yang pertama adalah jumlah fi'liyah. Terus kemudian jumlah ismiyah. Jumlah ismnya contohnya ini tadi. Hadihi sayyaratun. Kenapa? Karena dia diawali oleh isim. yakni isim isyarah. Saya Ya, seperti itu ya. ismi ya. Nah, karena kita kemarin sudah belajar tentang domir juga ya. Wa, kemudian hiya. Nah, di sini ketentuan untuk jumlah ismiyah. Hmm. Yang pertama,
mubtada. Mubtada itu isim yang berada di awal kalimat. Harus ma'rifah. Yang mana sudah kita pelajari, isim-isim ma'rifah itu ada isim isyarah, salah satunya ya. Kemudian ada isim alam, nama orang. Terus isim apa lagi? Isim yang beridofah. Isim yang disandarkan dengan isim lain. Namanya isim idofah. Isim yang beridofah. Eh, man ma apa ya? Sebentar. Ada ya. Ini dulu aja yang mudah. Isyarah, isim alam atau nama orang ya, nama Isim tempat. domir Ya, isim domir. yang diawali sama alif lam. Iya, ahsanti, Masya Allah. Isim yang diawali. Udah ya Umi ya ini. Kapan pertemuan keberapa itu ini? Ya ini memang harus sering-sering Tani. dimurojaah. Tani apa? Ya, harus sering-sering dimurojaah ya, biar nggak hilang. Kalau insya Allah kalau sering dimurojaah itu akan lebih melekat. Nah, terus kemudian ini adalah mubtada. Mubtada itu harus ma'rifah. Kemudian mubtada dan khobar itu harus sama jenis. Harus sama. Dari apa? Dari segi jenis. Kemudian jumlahnya ya. Misalnya di sini hadihi sayyaratu. Ini hadihi ini sebagai mubtada. Harus sama jenis. Kemudian jumlah ya. Jadi contohnya tadi hadihi darajatun. Nah, ini hadihi ini adalah mubtada ya mufrad untuk muannas. Kemudian dari darajatun mufrad muannas. Ya sama. Kemudian dia eh ya mufrad muannas. Ini juga mufrad mu'anas. Nah, ini baru namanya dia boleh menjadi jumlah ismiyah. Kalau memakai hadza gimana? Kalau memakai hadza berarti salah karena daroja itu adalah Manas. mu'anas. Ada lagi ya. Nah, kasih contoh lagi. Misalnya di sini eh hi- gua pakai domir gua. Gua muslimun. Ini dari segi kesamaan udah sama belum? Gua muslimun. Sudah. Sudah. Nah, berarti ini adalah juga jumlah ismiyah. Ya, bentuknya dia mudzakkar. Isim yang awal disebut mubtada, muslimun adalah isim yang kedua yang disebut dengan khobar yang fungsinya untuk menjelaskan mubtada. Berarti menjelaskan. Baik, silakan di resapi dulu beberapa detik. Nanti kalau ada yang belum paham silakan ditanya.
Hilang screen-nya ya. Ya, sebentar Umi. Nah, itu tadi contoh. Sekarang kita kasih contoh lagi ya tentang contoh dari jumlah ismnya. Terus, Begini ya. Yang pertama kita kasih contoh, kita menggunakan isim isyarah misalnya. Isim isyarah misalnya muzakkar. Ada tolibu. Nah, ini contoh dari isim isyarah ya. Mubtada'nya itu maksudnya begini. Contoh contoh dari mubtada'nya isim isyarah. Yang pertama tadi kita ambil contoh dari isim isyarah. Dia tolib. Ini adalah seorang siswa. Kemudian kita ambil contoh lagi dari isim yang dilekati dengan alif lam untuk mubtada'nya. Contohnya yang dilekati alif lam. Afwan Uza. Iya, Uza sudah nulis ya. sudah Umi. Nggak kelihatan ya? Tapi ini di screen delay. Ini nggak nampak, nggak ada. Aja. Tidak ada apa-apa, cuman jumlah ismiyah, contoh jumlah ismiyah. Baru Hadza sampai tolibun ada aja. tolibun. Cuman ada Yang lain nggak? tidak tolibu aja. Iya, iya, sebentar. Diulang lagi berarti kenapa ini? Syukuran sudah diingatkan ya Umi. Ini tadi Afwan. isyarah. Kemudian yang kedua, ulang lagi ya. Isim yang dilekati oleh alif lam. Misalnya, al-babu. Nggak bisa. Jadi kalau untuk di papan tulis itu, Mi, kalau aku nulis itu kayak dia, nah jadi kayak apa? Misalnya nulis H gitu, dia jadi kayak bulat gitu, kayak kode-kode gitu. Kayak bentuk strukturnya kayak kubus apa. Hmm. Al-babu. Loh, ini nggak bisa. Gimana ini? Kalau di PDF-nya malah ini, malah bisa. Tapi kalau di papan tulisnya dari ini tuh kemarin begini, menghambat. Nah, bisa. Terus nggak boleh ditekan kali ya. Tuh.
Baik, sebentar. Sini aja ya, bisa ditulis lagi. Ya, di sini ada space kosong, kita nulis di sini aja. Hmm. Contoh jumlah ismiyah ya, kita ulang ya. Yang pertama ini dari contoh isim isyarah mubtada'nya Hmm. isim isyarah. Ada thalibun. Ini adalah siswa. Kemudian yang kedua, mubtada'nya itu contoh dari isim yang dilekati oleh alif lam. Isim ma'rifah yang dilekati oleh alif lam. Al-babu, babu, maftuhun. Apa maftuhun? Hmm. Ya, maftuhun apa? Terbuka. Iya. Maftuhun terbuka. Kalau tertutup? Mughlaqun. Walaupun ya, San. Kemudian yang ketiga itu mubtada'nya berupa isim alam atau nama orang. Ada isim alam. Dan Muhammadun mudarrisun. Nah, terus kemudian yang keempat, mubtada'nya itu dari isim dhamir. Isim dhamir. Contohnya, huwa muslimun. Ya, ada empat isim nakiro yang sudah kita pelajari. Ini isim isyarah, kemudian isimnya dikelakati oleh alif lam, kemudian ada isim alam atau nama orang, kemudian ada isim dhamir. Yang kelima sudah kita pelajari juga ada isim yang diidhofahkan dari empat isim di atas. Jadi bukan. Kitabu misalnya ya, kitabu Zaidin. Nah, kitabu Zaidin. Ini Zaidun apa? Kitabu Zaidin. Baru. Ya, kitabu Zaidin ini di sini sebagai mubtada. Terus kemudian Zaidun sebagai khobar. Oh iya, sampai sini silakan diresapi dulu. Mana-mana yang belum paham silakan ditanyakan. Pokoknya di sini kita masih mempelajari mubtada itu muawwal, yakni mubtada yang terletak di awal. Karena nanti ada mubtada muakhir, mubtada yang terletak di akhir. Tapi nanti ya, ini fokus di sini dulu. Ya, ini isim yang di depan, ini namanya mubtada. Mubtada, 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 mubtada. Nomor 5 apa itu saja isim yang Yang diidhofahkan Ridho. atau disandarkan pada empat isim yang di atas. Jadi kitab ini disandarkan dengan isim dhamir. Jadi kitabu Zaidin. Isim dhamirnya di sini kita memakai isim alam. Di sini contohnya Muhammad, di sini kita memakai Zaid. Maka menjadi kitabu Zaidin. Ya, ingat ketika kita sedang membuat idhofah, maka isim yang pertama itu tidak bertanwin maupun dilekati oleh alif lam. Dan isim kedua selalu harokatnya itu majrur.
Majrur di sini isim mufrad maka dengan kasrah. Ya, kitabu Zaidin, bukan kitabun Zaidun, bukan, tapi kitabu Zaidin. Itu kenapa begitu? Karena ini merupakan kaidah untuk membuat idhofah. Mohon maaf saja, idofa artinya apa saja? Idhofah itu isim yang disandarkan, yang membentuk kata baru. Jadi penyandaran sebuah kata, penyandaran sebuah kata kepada kata lainnya sehingga menimbulkan makna baru. Contohnya kalau ini kan kitabun saja adalah buku. Zaid ini adalah orang ya, Zaid. Nah, kalau disandarkan berarti dia menjadikan satu makna baru. Kitabu Zaidin. Buku milik Zaid. Nah, ini merujuk lagi. Isim yang di depan disebut mudhof. Yang di belakang ini, si Zaid namanya mudhof ilaih. Ilahi. Jika siapa lanjut, bilang ya Umahat. Ustaz, Nah, Assalamualaikum. Mau Waalaikumsalam. nanya, apa namanya penyusunan jumlah di bahasa Arab itu bisa disimpulkan itu kebalik dengan bahasa Indonesia ya? Penyusunan Misalnya kan kalau bahasa Indonesia kan hukumnya itu diterangkan, menerangkan. mm-mm. Nah kalau Arab, apakah kadang-kadang sama, kadang-kadang nggak sama? Jadi kaidah Itu juga kalau dalam bahasa Arab ini, kalau misalnya ada satu kata yang berdiri kitabun, ya contoh ya. ya. Misalnya kitabun. Ini artinya kan buku. Tapi kan kita pendengar nggak ngerti, maksudnya nggak jelas. Ini bukunya kenapa gitu. Iya. Nah, sehingga butuh penjelasan lagi. Nah, kalau memerlukan penjelasan, maka di sini isim yang di awal ini, si kitab ini harus kita rubah. Yang awalnya dia nakiroh, umum, maka harus kita ma'rifah. Ya. Ya, umum. Nakiroh, masih umum karena bertanwin. Salah satu yang membuat suatu isim itu menjadi ma'rifah adalah dengan kita mendatangkannya alif lam atau lam ta'rif yang pernah kita pelajari di pelajaran yang ketiga. Ya, Ya. maka kita datangkan di sini alif lam menjadi apa? Menjadi al-kitab. Bu. Dan kalau sudah ada alif lam maka tanwinnya hilang. Ya, Ah, tidak bertemu sampai hari kiamat alif lam dengan tanwin. kita bertemu. Iya. Nah, ini Alkitabu ini adalah kitab. Iya, maksudnya kalau ada isi isarohnya hadi kan udah jelas ada kitabun. Nah, ini masih Alkitabu. Jadi kayak buku itu, buku ini, jadi kayak punya penjelasan. Jadi masih Ya, jadi kalimatnya itu masih belum bisa dipahami. Alkitab. Sempurna. Bahasa Indonesia itu buku ini apa gitu buku ini. Nah, apa buku? Nah, didatangkanlah yang namanya khobar, yakni misalnya jadidun, jadidun. Oh, buku ini baru. Nah, seperti itu. Buku ini baru. Baru menjadi jumlah mufidah. Ini dalam bahasa Arab. syukran saja. Afan. Insya Allah mudah dipahami ya Umi ya. Insyaallah. Aku Baik, apa kita lanjutkan? Mustajah nanya dong, kalau bedanya jumlah mufidah sama jumlah ismiyah apa? Nah, kalau jumlah ini mufidah itu kalimat sempurna. Kalimat sempurna ini bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah ismiyah, apa jumlah fi'liyah. Ya, karena jumlah mufidah ini kan ada dua.
kalimat sempurna. Ya, mufid itu sempurna. Ada dua, yakni fi'liyah dan ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah ini yang tadi kita pelajari, yakni diawali dengan isim. Jadi isim apa? Salah satunya dilekati dengan alif lam, kemudian dia bertanwin, kemudian dia bisa berharokat kasroh ya, karena fiil tidak pernah berharokat kasroh kecuali nanti ada sesuatu yang menyebabkan dia berharokat kasroh, yakni iltiqa'u sakinain, pertemuan antara dua sukun. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini kita membahasnya yang tadi pertama kita bahas adalah jumlah ismiyah karena di sini apa namanya silabus dari bukunya Durusul Lughat ini yang dibahas dulu adalah jumlah ismiyah. Padahal jumlah ismiyah ini lebih ya. Nanti ada tahapannya di pelajaran berikutnya. Nanti khobarnya rokap, khobarnya berupa susunan kata yang ini seperti itu. Nah, kalau jumlah isimnya tadi yang diawali dengan isim. Nah, kalau jumlah mufidah itu mencakup jumlah isimnya dan fi'liyah. Kalau fi'liyah berarti awalnya fi'il. Kayak zahaba, roja'a, ja'a, seperti itu. Baik Ustazah. Terima kasih. Ya, kembali kasih Umi Dewi. Tapi dari tadi penjelasan yang Ana jelaskan tadi kira-kira paham nggak Umi? Insya Allah paham. Insya Allah paham Ustazah. Ya, insya Allah. Baik. Baik, ada lagi pertanyaan? Bagaimana kita lanjutkan? Kemarin yang ini sudah semua apa belum ya Umi ya? Kemarin itu seingat saya baru di jam ya, saat. Belum semua semua. Ya. Baru saat ya kemarin tuh. Sampai saat ya kemarin tuh. Baru depan-depannya aja Ustaz. Ya, toh berarti Baitun sudah belum gambar rumah ini? Belum ya? Belum. Belum. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Kita selesaikan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Siapa Ustazah? Silakan dijawab. Dua-dua boleh. Dari nomor 1, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Dicoba ya Uza. Mohon maaf sering nyimak, agak keteteran ngerjain latihan dan lain-lain. Kan, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya Umi ya. Amin. Terima kasih doanya Uza. Ini mahadha wa mahazihi ya. Sorry. Mahaza. Terus dijawab hazihi. Bukan. Mahadha. Jadi dijawabnya langsung ini. Umi bagian yang ini nih. Iya. Rumah. Heeh. Itu. Mahadha. Haza baitun. Ya, langsung mas bawahnya. Jadi begini. Ini contohnya ini ya, kolam ya. Ma hadza wa ma hadhihi. Hadza qolamun wa hadhihi mil'aqatun. Nah, misalnya ini kolam sama mil'aqah sama sendok. Nah, itu cara jawab. Jadi dua ya. Oke. Hmm. Mahaza wa mahazihi. Hmm. Haza baitun. Hazihi kaki Wahad- apa ya tadi? Wahadihi Wahazihi kaki apa ya Usa? rijalun. Oke. Jangan kebalik dengan rijalun. Kalau rijal laki-laki, kalau rijalun, nah ini bahasa Arab Rijal. beda. Sukun ya. Jimnya. Iya, rijalun. Diulang ya Usa. Mahaza wa mahazihi. Haza baitun. Hazihi rijlun. Iya, ahsan. Baik, berita. Nomor 2 Syukran. silakan. Itu rijulun apa rojulun Ustazah? Rijalun. Rijlun. Iya, ini nah seperti ini. Sukun. Jimnya sukun. Ya, berikutnya
Hai, bentar saja saya lagi Umi Sina. memperbaiki tulisan saya. Umi Ma Sina hadza tandai eh, ini. Sebentar, Umi Sina ini sama ini. Yang Anda tandain ya. hai. Lihat skrip. Ma hadza darajatun Ayo, diingat dulu darajatun mu'annas apa muzakkar? muannas Mu'annas. Mu'annas isim isyarah yang dipakai apa? hadhihi. Iya, kemudian ini nih. Yang pertama Ma nih dulu. hadhihi Mm-mm. hadhihi da, darajatun. Iya. Ma hadza baitun. Iya. Baitun komentar. Iya. Baitun komentar. Ya. Ini catatan saya berantakan Ustaz. Iya. Biasanya kayak gini tuh kita bingung bacanya baitun apa bintun kadang yang di tengahnya ini lupa kalau ternyata titiknya ada di bawah. Ini kalau zaman dulu malah tidak ada titik-titiknya ya. Ini karena zamannya pas ulama Abul Aswad Adu Ali aja yang memberikan titik-titik. Jadi memudahkan kita untuk membacanya. Dulu misalnya baitun antara bintun nih kayak gini sama. Cuman gigi 3 gini aja. Tinggal kita melihat teksnya. Ini bacanya gimana? Gitu. Masya Allah. Yes. Jazakallahu khairan kasiran Ustaz. Jazakallah khair. Sebentar, Umi Sina tadi jawab yang mana? Ya, iya saja. Ya, Umi Sina tadi jawab yang mana? Darajat. Jawabnya hadza. Yang ini ya. Iya, Sama ini. Ini apa ini? Bukan baitun. Apa ini? babun. Iya. Babun. Hada. Hada. Hadza babun. Iya. San. Berikutnya nomor 3 silakan. Yang anak tandai. Catatan saya amburadul saja. Yang mana tuh? Hmm. Mahaza wahadihi. Ini apa ini, Umi? Mahaza sayaratun. Saya ratun berarti Oh berarti kalau yang kalau saya ratun maksudnya isim siapa? hadihi. Hadi. Ma Iya. Itu. hadihi. Ya, diulang dulu. Ma hadihi. Mahadihi Hmm. sayaratun. Nah, jangan langsung foto, Umi. Disebutkan dulu isim isyarahnya. Hadihi sayyarat. Hadihi sayaratun. Ya. Berikutnya. Wah. Mm-mm. Yang ini? Hidung apa? Iya. Anfun. Anfun. Wahadi. Hah? Apa hada apa hadhihi, Umi? Oh. Hadi. Hadhihi apa hadza? Ini satu ya. Hadza anfun. Ya, hadza anfun ya. Hidungnya satu. Lu memang 2, tapi hidungnya jumlahnya 1. Jadi kita kembali lagi ke muzakkar. Ya, pakai hadza. Masya Allah. Ini dan ini. Yadun. Ya. Kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza wa ma hadhihi
Hadza, yang mana gambar tadi? Hadza famun. Iya. Wa hadhihi yadun. Ahsan. Masya Allah. Baik, Ba'daha, silakan. Ana ya Ustazah. Iya, silakan Umi. Yang mana Ustazah? Ya, silakan. Yang disilang ya? Iya, yang dikit. Bentar ininya. Kosakatanya. Bentar Ustazah. Nggak hafal ini kata itu. Yang ini kudrun ya? Kudrin ya Ustazah? Ya, qafnya kasroh. Kudri ya? Bentar. Sama itunya mikwatun ya. Ma hadza wa ma hadhihi ma hadhihi wa ma hadhihi gitu ya Ustazah. Dua-duanya Iya. hadhihi kan? Iya. Ma hadhihi wa ma hadhihi kudri. Kidrun. Kibri. Kidrun. Oh, kidrun. Hadhihi kidrun. Iya, roknya dhammah. Wa Kidrun. kidrun. Hadhihi kidrun. Wa hadhihi mikwatun. Ya, ikhwatun. Masya Allah. Ya. Syukur Ustazah. Silakan yang berikutnya siapa Umi? Ma hadza wa ma hadza miftahun wa hadza kursiyun. Iya, Masya Allah. Ahsan, barakallah. Baik, berikutnya silakan. Nomor 8, Umi Ida. Mustami'ah. Yang mana? Ini, yang Ana coret. Bentar. Baik. Yang kanan dulu ya, Ustazah ya. Boleh, kiri juga. Mahada, sebentar ini hadis ya. Mahada, langsung jawab nggak Ustazah? Boleh. Mahada, hadza. Mahada, hada masjidun. Mahadihi, hadihi salajatun ya Ustazah. Salajat. Salajatun. Masya Allah. Tapi berikutnya ada satu ya. Umi 9, Umi 9. Umi Amanda. Ada? Yang mana Ustazah? Tinggal satu ya? Nah, ini. Ma hadza najmun. Iya, ahsan, Masya Allah. Baik, lanjut ya. Berikutnya di sini ada iqra misalnya wa kawin jumalan ala dirarah. Nah, di sini ada contohnya Muhammadun talib. Aminatu talibatun. Ya. Ini juga masih belajar tentang mubtada khobar, yakni mubtadanya berubah isim mufrad muzakkar, maka khobarnya juga mufrad muzakkar. Ya, yang seperti tadi contohnya. Nah, ini mubtadanya berubah mufrad muannas, maka khobarnya juga mufrad muannas, yakni ditandai dengan ta marbutah. Baik, silakan. Tadi siapa? Kak Amanda ya? Satu lagi di sini namanya. Hamidun tabibun.
Fatimatun tobibatun. Nah, sebentar. Fatimah tadi taknya bertanwin Oh, apa tidak? Fatimatu, sorry. Iya. Fatimatu tobibatun. Iya, tayyib. Insyaallah. Berikutnya kembali lagi ke Saya, Muza. silakan. Huwa muslimun, Mm-mm. hiya muslimah. Iya. Betul. Dibaca semuanya. Oh, hiya muslimatun. Iya. Insyaallah. Syukran, Ustaz. Artinya. Artinya, dia laki-laki ya, dia muslim, dan dia perempuan muslimah. Iya, baik. Berikutnya nomor 2 Umi Sina kayaknya nih ya. Nah, saya saja. Al-babu mughlaqun. An-nafadhanya apa ya? Nafidatu. An-nafidatu. An-nafidhatu mughlaqatun. Iya. Masya Allah. Tapi saya lupa saja mughlaqu artinya apa ya? Al-babu mah pintu. Pintu itu terbuka. Nah, kebalikannya terbuka. Tertutup ya. Iya. An-nafazatun. An-nafi. An-nafazatu. An-nafazatu mughlaqatun. An-nafazatu artinya apa saja? Nafidatu temannya pintu. Temannya pintu. Apa, U? Jendela. Iya, jendela. Jendela ya. Mas- An-nafidatu itu jendela. Baik, berikutnya. Yuk, nomor 3. Wasirun. Kok ya ini. Wasirun. Wasihun. Tidak panjang. Wasihun. Wasirun. Mm-mm. Apa ya? Al-yadu. Apa itu al-yadu? Al-yadu, tangan itu. Kalau di sini mudzakarnya dia wasihun. Kalau muannitsnya berarti tinggal menambahkan tak marbutoh, kemudian memberikan fathah di huruf sebelum huruf terakhir. Bagaimana? Berarti wasiratun. Bukan hatun ya, wasihotun. Wasihotun. Wasiratun. Wasiratun. Itu. Artinya, Sapu tangan. Ya, sapu tangan. Sapu tangan itu. Sapu tangan itu wasihun. Wasihun itu lawan kata nadhifun. Ya mereka. Wasihun. Kotor. Sapu tangan itu kotor. Terus sampingnya aliyadu wasihotun. Al-yadu. Berarti al-yadu. Tangan itu Iya, tangan itu kotor. Iya. kotor. Tangan itu Umi Nurbaiti, tafadholi. Naam, Ustazah. Asyayu harun. Al-qahwatu haratun.
teh, kalau yang asyayu harun, teh itu panas. Al-qahwatu harratun, kopi itu panas. Iya, Masya Allah, Mumtaz. Berikutnya, Ya Ustazah. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. Masjid itu jauh, sekolah itu jauh. iya, Masya Allah. Berikutnya, At-talibu marildun. At-talibatu marildatun. Masya Sis, Allah. siswa itu sakit. Siswi itu sakit. Nah, berikutnya, siapa Umi? Berikutnya, Saya bukan Ustazah, saya nomor 8. Ya, Sekarang nomor masih nomor 7-nya 7 tadi ya? Titin jadi menyimak jadi Umi Ida. Silakan. ya Umi Ida silakan. Baik. Sekarang nomor 7. Hasso. Al-hasayariun. Aso, sebentar. Ini sebentar Ustaz. Tadi Ya, siapnya saya nomor 10. ini haknya dibaca kasrah. Oh, hisonun ya, maaf. Iya. Hisonun kuda ya Ustaz. Mm-mm. Al-hisonu sari'un. Mm-mm. Artinya, Kuda itu sari'un. bisurah. Biasanya itu apa? Apa itu? Sebentar, sari. Iya. Cepat deh, apa? Iya, Bentar. cepat. Ya, Cepat mungkin ya. uh, mungkin jelas. Kuda itu cepat. Ya. Ya, rotan. As-sayarotun lambat. Sama saya as-sayarotun sari. Hati-hati. Domah Sayarotun tanwin. bener? Iya. Tapi Nah. nggak pakai tanwin karena ada alif lam. Oh iya, as-sayarotu Mm-mm. Sari kok Mm-mm. di depan Abisari ada ini ya Ustaz ya. Sari Iya. Sari. Tinggal Rotu. nambahin apa? Fatah yang fatah ya Ustaz. Iya. Difathahkan. Sari. Ya. Difathahkan. Domatennya menjadi sari. Sari atun ya benar nggak Ustaz? Ustaz. Iya. Afwan. Oh, Ya, oh ini apa? Saya rotun mobil itu Rotun lagi. Umi Ida. ya. Saya rotu. Oh iya afwan. Saya rotu sari atun. Iya. Mobil itu. Afwan. Mobil itu cepat. Ya, Insya Allah. Baik, Mbak Daha, silakan. Al-Qamaru, yang mana, Zah? Nomor 10 ya? Iya, 10. Syuruh. Al-Qamaru jamilun. Langsung diartiin apa baca semua dulu? Langsung diartikan. Bulan itu indah. Mm-mm. Asyamsu jamilatun. Iya. Matahari itu indah. Iya, San. Terus lanjut. Saya lagi? Apa gimana? Berikutnya. Oke. Egi, silakan. Oh, bukan nomor 9 ya? Nomor 9 udah nggak ada. Oh, siap. Ya. Baik. Sorry. Abu. Al-Abu atau Abu ya? Abi.
Ustazah. Iya, Al-abu jalisun. Jalisun apa ya? Tinggi ya? Jalisun itu isim fa'il, duduk. Oh, duduk. Mm-mm. Jadi kalau fiilnya jalasa, ya jalisu, jalisun. Mm-mm. Al-abu jalisu. Al-um. Jalisun. Tanwin, domaten? Oh, ya. Mm-mm. Al-abu jalisun. Mm-mm. Al-ummu Mm-mm. jalisatun. Iya, artinya jadi satu. Ummu Baik, ya. barakallah. Jalisatun. Dan kita ini perlu penjelasan panjang ya. Insya Allah, Umahat kita lanjutkan lagi pekan depan. Qadarullah anak ada sedikit setelah ini ada meeting. Kita cukupkan halaman pada hari ini ya. Nanti pekan depan insya Allah anak terangkan ini. Tolong diingatkan ya. Asyamsu, kenapa asyamsu kok dihukumi mu'anas, kok komaru tidak, pada sama-sama bintang di langit. Tolong anak diingatkan lagi, misalnya besok kelupa karena belum menjelaskan. Ya, kita cukupkan dulu lah pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mohon maaf, misalnya ada menjelaskan terlalu cepat atau apa, nanti langsung ini aja diinterupsi kecepatan Ustaz. Kayak gitu kebiasaan. Ya, Umat ya. Semoga Afwan, Uza, sebentar. iya, Umi. Izin, Uza. Boleh lihat wajahnya nggak sebentar biar chemistry-nya nyambung karena waktu pertama perkenalan saya nggak pernah lihat Uza. Boleh nggak? Iya, tapi ini masih direkam ya, Umi. Iya, dimatikan dulu ya sebentar. Kita Dimatiin tutup aja. dulu ya. Kita tutup dulu, nanti baru Siap, kita tutup siap. dulu. Syukran. Tutup dulu. Ya, semoga sedikit ini bermanfaat. Allah berikan kita kepemahaman terhadap bahasa yang mulia ini, bahasa Al-Quran, yang mana setiap hari kita lantunkan ayat sucinya, dan yang kita harapkan ketika kita mempelajari bahasa Arab, Allah memudahkan kita dalam mentadaburi setiap bacaan sholat kita, setiap bacaan Quran kita, dan setiap kita mengkaji hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW, dan juga kitab-kitab para ulama. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis asli li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Astaghfi minkuna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustazah Umi wa Uki, terima kasih banyak.